Undang-undang pasal 197 Undang-Undang nomor 16 ya Pak ya? Tadi Pak ya? Tahun 2000. Iya, Undang-Undang tentang kesehatan. Itu Undang-Undang nomor berapa Pak ya? Terlupa saya. Di itu di tadi si Sumatera saya. Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Kalau saya nggak salah. Itu tentang apa tuh? Nomor 36 tahun 2009. Nomor 36 tahun 2009. Nah, klien ibu salahnya apa tuh? Dia menaikkan harga karena ini kan lagi COVID. Lagi COVID dia menaikkan harga. Harga antibiotik. Nggak boleh tuh kayak gitu. Kalau saya pikir sih ya, dengan namanya obat lagi susah, sah-sah aja kali ya. Betul. Gitu loh. Kalau buat saya sih sah-sah aja lah. Namanya orang jualan pasti cari untung gitu. Betul. Tapi masalahnya dia kena juga, saya juga bingung karena pasalnya itu memang dia kesalahannya menaikkan harga dan agak menyimpan obat itu sehingga pada saat dikeluarkan itu harganya dinaikkan gitu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau saya sih orang namanya butuh pasti beli dong, berapapun juga harganya. Dan namanya orang jualan juga pasti dia itu mau beli. Emang naiknya sampai berapa kali lipat Bu? Sebenarnya kalau misalnya tanya sih hanya 100 sampai 200 ribu. Dari harga aslinya? Dari harga asalnya dia nggak bilang, saya cuma mengambil untung tuh 100 sampai 200 ribu Bu. Saya nggak banyak kok Bu, tapi kok saya kena. Loh kamu bisa kenanya gimana? Saya tanya. Ya karena bos saya kena. Jadi itu saya kejadiannya itu bosnya udah ketangkap, akhirnya semuanya kena sampai dia itu yang menjual, yang menyimpan, terus menjual kena juga gitu permasalahannya. Berapa lama tuh? 1 tahun pidananya. 1 tahun. 1 tahun. Nah nanti kalau udah keluar, dia ngapain? Jual obat lagi atau? Dia bilang dia akan meninggalkan itu, tapi kalau memang nggak ada kerjaan dia tetap ingin jadi itu. Dan dia tadinya adalah Pak RT, jadi ingin jadi Pak RT lagi. Sekarang yang menggantikan kan istrinya untuk menjadi Pak RT-nya. Jadi dia berharap nanti kalau dia udah keluar, ya dia akan menjadi Pak RT lagi karena memang dia dipercaya sama masyarakat di situ. Nah, Ibu sebagai PK-nya klien Ibu, ketika Ibu mendengar permasalahan seperti ini, nanti seperti dari Ibu kan bilang ya wajar naikin harga gitu-gitu. Ibu tuh membuat klien Ibu untuk menyesal atau gimana? Dia bilang sih dia menyesal sampai dia mau nangis juga sih, dia nangis gitu. Terus Pak, kenapa Bapak nangis? Saya nyesel Bu, soalnya saya ninggalin anak yang masih kecil. Dia bilang gitu, saya nyesel saya ninggalin anak yang masih kecil. Cuman itu Bu. Nah, saya nggak tahu kalau jualan itu mengambil untung itu adalah menjadi pidana buat saya. Cuman gitu dia bilang. Terus ya udah Pak, Bapak itu sabar. Bentar lagi kan Bapak juga akan keluar, saya bilang gitu. Terus Bapak nanti gimana ke depannya? Ya saya ingin bekerja, saya tetap sebagai imam dan saya ingin jadi kepala RT lagi. Dia cuma gitu bilangnya. Nah, kira-kira klien Ibu kalau udah keluar lalu jadi RT ya, itu penghasilannya nanti cukup nggak Bu? Karena sebelumnya jual obat dengan keuntungan, lalu sekarang jadi Pak RT gimana? Kalau tadi penjaminnya sih bilang sama saya, Ibu kalau memang ada pembinaan di lapas, boleh nggak suami saya ikut supaya dia tidak mengulangi lagi tindak pidana. Saya juga takut anak saya masih kecil, takutnya itu anak akan dibully karena tahu ayahnya itu masuk ke dalam lapas. Terus Ibu bilangnya gimana sama anaknya? Saya bilang pergi ya Bu, karena itu akan membuat anak itu nantinya tidak percaya diri. Kalau sampai teman-temannya itu tahu ayahnya itu dipidana. Jadi Ibu bilang aja dia sedang bekerja di luar daerah, nanti sebentar lagi datang. Anak tidak usah untuk menjemput dan tolong bawain mainan atau makanan yang dititipkan kepada ayahnya pada saat pulang, itu berikan kepada si kecil. Saya hanya memberi masukan itu sih sama istrinya. Cuma kasihan bisa lihat memang. Makasih Bu Widya. Sama-sama.